rupanya diambil orang itu. Ketika itu Allah Ta'ala radio ini dapat sinyal, maka radio itu bersuara. Maka dia bilang, wah ini Tuhan. Radio pun jadi Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah Allah Ta'ala maksud daripada Anbiya alaihissalam diturunkan bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dahulu Allah Ta'ala ulama telah tamsilkan, dahulu umat Islam yang ada di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya itu bagaikan satu buah taman yang begitu indah. Allah Ta'ala, taman yang penuh dengan dedaunan rimbun, penuh dengan buah-buahannya. Setiap orang yang berada di situ tidak akan mau keluar di dalamnya. Bahkan hari dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan orang-orang yang di luar daripada taman itu, kebun itu, ditengoknya dari jauh, ini kok begitu indah taman ini, sehingga yang di luar pun mau masuk ke dalam. Begitulah keadaan dahulu hari Ta'ala. Tetapi hari Ta'ala sudah tidak ada lagi yang mengurus ini taman hari Ta'ala, kebun ini hari Ta'ala. Maka apa yang terjadi hari Ta'ala? Kebun ini lama-lama dibiarkan hari Ta'ala, maka dia akan tumbuh semak-semak belukar hari Ta'ala. Maka hari Ta'ala ketika semak belukar ini ada hari Ta'ala, maka masuklah kambing-kambing, hewan-hewan ternak ke dalamnya. Dibiarkan ini kebun ini hari Ta'ala. Dibiarkan kebun ini hari Ta'ala, lama-lama menjadi semak, sehingga yang masuk pun bukan hanya kambing hari Ta'ala, tapi masuk juga ular ke dalam kebun itu. Kalajengking masuk ke dalamnya, hewan-hewan yang berbisa masuk ke dalamnya. Dan ini kebun dibiarkan terus bertahun-tahun, ratusan tahun hari Ta'ala, sampai ribuan tahun hari Ta'ala. Maka taman itu hari Ta'ala sekarang ini sudah menjadi hutan hari Ta'ala. Sehingga di dalam hutan itu hari Ta'ala masuklah harimau, masuklah singa, masuklah hewan-hewan yang buas predator seperti buaya dan lain-lainnya hari Ta'ala. Maka hari Ta'ala orang-orang yang di dalam itu mau keluar daripada taman itu. Orang yang di dalam yang tadinya enak di dalam takut sekarang tinggal di dalam kebun itu. Dan orang-orang yang melihat dari luar pun ngeri masuknya. Begitulah keadaan umat ini hari Ta'ala. Dulu di zaman Nabi SAW hari Ta'ala, Islam ini begitu indah hari Ta'ala. Sehingga hari Ta'ala di zaman sahabat itu tidak ada seorang orang yang murtad hari Ta'ala. Begitu senang di dalam Islam ini hari Ta'ala. Kenapa? Karena dengan akhlak-akhlak para sahabat hari Ta'ala. Jadi Allah, bahkan orang-orang yang di luar Islam ketika melihat keadaan orang Islam, mereka pun mau masuk ke dalam Islam. Satu ketika Allah Ta'ala, beberapa orang telah dikirim ke Madinah untuk melihat keadaan orang Islam. Ketika mereka masuk, mereka pun mau makan. Masuk ke makan. Makan di sana dengan sepuasnya, lapar, berhari-hari di jalan. Setelah makan siap, mau dibayar, maka dibilang sahabat tuh, kalian ini nampaknya orang musafir. Nampak dari pakaiannya lusuh, berdebu. Nampak Pak, orang nggak naik mobil ya kan? Naik unta, naik kuda, dia berdebu. Kami di sini kalau orang musafir nggak bayar 3 hari. Iya nggak bisa gitu. Kami udah banyak makan nih sepuas-puasnya. Sebenarnya kami tak bayar. Enggak. Beginilah ajaran kami. Ajaran Nabi kami. Maka mereka pun keluar, mereka heran. Kenapa seperti ini? Maka mereka jalan lagi. Sampai sana mereka mau cari penutup kepala. Mau beli, mau diambilnya, mau dibayar. Jangan beli di sini Pak. Beli di sana saja. Saudara saya belum laku dari tadi pagi. Lah, saya cocok sama barang ini. Kenapa Bapak larang saya untuk beli ini? Enggak, itu saudara saya belum laku lagi. Beli sana saja. Ditunjukkan. Sini, beli sini aja, ada sama macam tadi Pak. Ini kenapa orang Islam itu kayak gini gitu. Kalau kita kan enggak Pak ya kan. Kalau kita mau jualan nggak bisa semua orang sama kita ya kan. Nah, sahabat jawab itu. Saya heran.
Maka heran ini orang. Masuk lagi, aduh ini kita kalau masuk lagi ini lama-lama masuk Islam kita nih. Cabut mereka tiga Pak. Gak berani. Begitulah harim ta'ala. Tetapi harim ta'ala ketika Nabi SAW telah meninggal harim ta'ala, para sahabat telah tiada, para imam-imam telah tiada, para da'i-da'i telah tiada harim ta'ala. Maka kebun tadi yang begitu indah sudah tidak ada yang menjaganya harim ta'ala. Sehingga harim ta'ala lama-lama keadaan umat ini semakin rusak. Akhlak-akhlak orang-orang beriman, orang Islam ini harim ta'ala telah semakin jauh daripada kehidupan Nabi dan sahabatnya. Sehingga harim ta'ala ini hari harim ta'ala orang-orang ngeri nengok Islam. Bahkan yang di dalam Islam pun mau keluar dari Islam harim ta'ala. Orang-orang kafir nengok Islam ini ngeri Pak, sampai dibilang Islamfobia kan. Nengok Islam takut gitu. Nengok jubahan, nengok jenggotan, nengok sorban takut gitu. Fobia dia, nengok Islam ngeri nih orang Islam. Ngeri. Kenapa harim ta'ala? Karena harim ta'ala rusaknya keadaan akhlak di zaman ini. Demikian Allah Subhanahu wa taala, ini hari kita berjuang dengan Allah taala. Bapak, ibu-ibu berjuang dengan Allah taala. Untuk apa? Untuk menyempurnakan agama. Jadi harim ta'ala kita ini mesti tahu proses harim ta'ala. Agama sempurna ini bukan sempurna kayak mana gitu kan. Kita mesti tahu proses harim ta'ala. Agama yang sempurna ini terdiri dari 5 perkara harim ta'ala. Memang ini agak jelumat sedikit Bapak Ibu ya kan. Fokus sedikit. Kalau nggak ngantuk juga ya kan. Pertama imaniyah. Untuk mewujudkan agama sempurna ini mesti 5 ini harim ta'ala. Kalau tidak 5 ini bukan agama sempurna namanya harim ta'ala. Yang pertama imaniyah harim ta'ala. Yang kedua ubudiyah. Yang ketiga muamalat. Yang keempat muasyarah. Yang kelima akhlak. Inilah agama sempurna harim ta'ala. Dan sempurna di zaman kehidupan Nabi SAW. Ini hari harim ta'ala. Kelima perkara ini harim ta'ala jauh dari kehidupan saya dan kita semua. Jadi iman kita bagus, kita bagus, muamalah kita tak bagus, muasyarah kita tak bagus. Ini hari mungkin keyakinan betul, tapi sholat kita masih cemana-mana. Jadi tak sempurna harim ta'ala. Jadi ta'ala untuk mewujudkan agama sempurna ini harim ta'ala dulu Nabi SAW telah bentuk sahabat itu di masjid harim ta'ala. Menghidupkan 4 amalan harim ta'ala. Dakwah ilallah, kalimat maklum, zikir, ibadah dan khidmat. Inilah pondasi awal harim ta'ala untuk mewujudkan 5 perkara ini. Maka ulama telah kasih tamsil harim ta'ala, kasih perumpamaan. Agama yang sempurna tadi kan dibilang sebagaimana kebun. Berarti dalam kebun itu ada apa? Ada pohon Pak. Ada pohon ini terdiri dari apa pohon ini? Dari 5 perkara. Ada akar, ada batangnya, ada ranting, ada daun, ada buahnya. 5 Pak. Akar, batang, ranting, daun, sama buah. Demikian Allah Subhanahu wa taala, akar ini diibaratkan imaniyah harim ta'ala. Akar ini diibaratkan imaniyah. Kemudian batang itu diibaratkan ubudiyahnya. Muamalat ibarat rantingnya, daunnya itu muasyarah, akhlak itu buahnya Pak. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala, ini pohon ini berdiri di mana pohon ini harim ta'ala? Enggak mungkin dia tumbuh sendiri harim ta'ala, bergantung dia sendiri, tak mungkin. Dia ada pondasi harim ta'ala. Maka untuk seseorang itu bertani harim ta'ala, maka dia perlu tanah harim ta'ala. Dia perlu tanah, dia perlu air, perlu bibit, perlu prasarana harim ta'ala. Maka harim ta'ala ulama telah tamsilkan dakwah itu harim ta'ala ibaratkan tanah harim ta'ala. Taklim wa taklum ini ibaratkan airnya. Zikir ibadah ini bibitnya. Prasarana, cangkol, bersida, kemudian pagarnya itu khidmat. Jadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini harim ta'ala, tanah ini harim ta'ala perkara yang paling berat harim ta'ala. Dahulu harim ta'ala atau kita dulu bukan itu payah harim ta'ala. Ada sengat jengking, ada sengat digigit ular, susah, pengorbanan besar.
untuk membuka tanah. Takutan bukan enak. Dan udah buka tanah ini Pak, belum bisa jadi pohon dengan buahnya Pak, belum. Ini tanahnya digebor lagi Pak. Nah, digebor lagi, dibaguskan lagi tanahnya. Itu pun belum lagi Pak Harim Ta'ala, belum lagi tumbuh agama sempurna terpohon tadi. Itulah dakwah tadi Pak Harim Ta'ala, Ibu. Jadi dakwah ini perkara pengorbanan yang besar. Udah korban besar, belum nampak hasilnya, lama hasilnya. Udah tanah ada, airnya, taklimnya diperbaiki. Taklim itu ibarat air. Maka tanah ketika masuk ke dalam air, maka tanah itu hidup Harim Ta'ala. Ketika tanah hidup, apa yang mau ditanam Harim Ta'ala? Bibit. Jangan kita nggak nanam Pak. Yang ada nanti tumbuh rumput. Jadi Harim Ta'ala kalau kita ini hari hanya dakwah saja. Kita nggak taklim, kita nggak nuntut ilmu, kita nggak zikir, kita nggak khidmat. Ibarat kita tuh mengusahakan tanah aja Pak. Tiap tahun mengusahakan tanah. Udah mengusahakan tanah, udah. Maka tumbuh apa? Rumput Pak. Rumput itu apa Pak Harim Ta'ala? Kan kita sering bayang tuh istilahnya. Rumput tuh kalau kita nanam padi, maka rumput akan tumbuh. Ibaratnya kalau kita kejar akhirat, dunia kan akan datang. Jadi rumput tuh ibaratnya dunia. Jadi Harim Ta'ala kalau kita lama dalam dakwah, kita hanya mengusahakan dakwah saja, Harim Ta'ala kita tumbuh rumput. Kita pikir itulah datang dunia Pak sama kita Pak. Jadi Harim Ta'ala belum cukup Harim Ta'ala. Jadi usul dakwah itu ada 4 perkara. Setelah kita mengusahakan iman dengan dakwah kita juga taklim Harim Ta'ala. Taklim wa taklum ini bukan padoil amal saja Harim Ta'ala, tapi masail juga Harim Ta'ala. Ketika tanah itu bagus, air itu bagus, masuklah bibit Harim Ta'ala. Bibit itu zikir. Dan zikir ini Harim Ta'ala bukan sembarangan bibit. Kalau bibit asal-asalan pun nggak tumbuh Pak. Bibit itu yang bagus Harim Ta'ala. Baru udah tumbuhlah tadi masuk bibit, dakwah, ilmu, zikir, masuk dalam tanah, dipagari. Kalau dipagari ini serobot ayam, nggak tumbuh juga, khidmat. Jadi khidmat ini menjaga amal kita Pak, supaya kita ini nggak riya, nggak sum'ah, nggak sombong dengan khidmat. Itulah amal kita selamat Harim Ta'ala. Apa-apa ibu-ibu, maka perlu khidmat. Maka Harim Ta'ala bibit tadi kena air, maka dia pecah jadi akar. Itulah iman. Maka ketika iman masuk, air masuk, maka dia tumbuh dia, batang tumbuh Harim Ta'ala. Maka apabila seseorang itu imannya bagus, maka otomatis ibadahnya bagus. Batang tumbuh, bagus ibadahnya, maka tumbuh ranting. Tumbuh dianya bagus, sholatnya bagus, tumbuh rantingnya. Muamalat bagus. Apabila seseorang itu sholatnya betul, bagus, maka Harim Ta'ala muamalatnya bagus. Karena apabila orang itu bagus, maka akan tercegah dari keji dan mungkar. Maka nggak berani lagi muamalah dengan yang salah, nggak berani lagi dengan perkara yang haram. Maka bagus muamalatnya, rantingnya tumbuh. Udah muamalat bagus, muncullah muasyarah, muncullah daun. Muasyarah ini apa? Hubungan baik kepada keluarga, pada anak, pada istri, pada keluarga, pada masyarakat, bagus Pak. Sehingga entahlah kalau pohon itu udah ada rumput, ada daun, maka orang-orang pengen berteduh di bawahnya Pak. Maka ketika akhlak kita bagus Harim Ta'ala, orang-orang pun suka sama kita Harim Ta'ala. Macam Nabi SAW Harim Ta'ala, akhlak beliau bagus sampai musuh Nabi SAW mengakui akhlak Nabi SAW. Orang-orang mau berteduh sama kita kalau udah bagus muasyarah itu. Udah muasyarah bagus, barulah tumbuh buah Harim Ta'ala. Di dalam buah ini Pak ada rasa Pak. Ada rasa manis, asamnya Pak. Ada berbagai-bagai rasa. Jadi akhlak itu Harim Ta'ala ada akhlak pada manusia, ada akhlak pada Allah. Akhlak kepada Allah ini takwa, tawakal, juhud, qanaah, sabar, tawadu. Akhlak pada manusia apa? Tawadu apa? Pemaaf, penyabar, itsar, mendahulukan orang lain. Jadi itu buah Pak. Jadi proses ini banyak Pak Harim Ta'ala. Dahulu Nabi SAW telah buat perkara ini Harim Ta'ala. Proses banyak Harim Ta'ala. Sehingga Harim Ta'ala sahabat itu sudah sampai ke buah Pak Harim Ta'ala. Sehingga Harim Ta'ala Utsman radhiyallahu an ketika dia